Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang anak-anak ibu semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bayu, silakan dipimpin doanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bayu. Anak-anak ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. baik. Alhamdulillah. Amin. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran dengan nyaman, coba on dulu kameranya nih semua. Dan gunakan nama lengkap pembelajaran, kamera harus on terus ya, supaya bisa selama pembelajaran. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Novita, Yang Novita, kemana dia? dia ini, Bu, sakit. Oh sakit, semoga kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Baik anak-anak, aturan selama kegiatan pembelajaran hari ini, kalian harus on kamera terus ya. Dan tidak boleh melakukan aktivitas lain di luar kegiatan pembelajaran. Kalian udah berada di jaringan internet yang bagus? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah? Oke, mantap. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, kemarin kita sudah membahas konsep tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Dan sekarang kita akan melanjutkan tentang penyelesaian masalah mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sekarang Ibu share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baik, anak-anak. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah menggunakan konsep perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dalam penyelesaian masalah. Adapun dalam pembelajaran ini, Ibu akan menggunakan pendekatan TARL, yang mana pendekatan ini berfokus pada kemampuan tingkat capaian peserta didik. Nah, nanti dengan pendekatan ini, kalian akan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan kalian. Nah, Ibu juga akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nanti anak-anak akan melalui LKP, LKPD. Adapun ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Kemudian Ibu mau tanya nih, pernah kalian membeli minuman kemasan? Pernah? Sudah, Bu. Dan bagaimana ketika harganya, ketika kita membelinya semakin banyak? Harganya makin mahal. Ya, pintar. Nah, coba ini bagaimana hubungan antara banyaknya gelas jus mangga dengan banyaknya buah mangga ketika kalian membuat jus nih, gimana tuh hubungannya? Ada yang bisa jawab? Banyak jus, makin banyak buahnya, Bu. Oh ya, pintar Bayu. Nah, baik anak-anak, untuk mengetahui kebutuhan kalian, Ibu minta kalian mengerjakan tes diagnostik ini ya. Silakan masukkan kodenya, kode ini ke Jitsi. Kita akan
share link ya. Sebentar ya. Nah, silahkan dikerjakan dulu ya. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan diagnostiknya? Sudah semua ya? Oke, sembari Ibu mengelompokkan kalian dengan kebutuhan kalian, coba kalian pahami dulu permasalahan ya. Silakan pahami baik-baik dulu. Ini tadi, ada yang bisa jawab tidak? Ada yang bisa menjelaskan kepada teman-temannya bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan ini? Ayo, ada yang bisa? Ayo, jangan takut. Bayu mungkin bisa ya? Bayu, silahkan. Kan diketahui ada 5 orang untuk mengerjakan 2 bulan, sedangkan butuh 10 orang untuk waktu 1 bulan. Maka kita cari Ya. untuk waktu berapa ya untuk 6 orang ini. Maka kita bisa menggunakan perbandingan terbalik nilai kayak 10/6 sama dengan X/1. Maka nanti kan X-nya per 1, jadi cuma X saja. Dan sama dengan 10/6. Dan kita bisa pindahkan angka 10-nya dan 6-nya dipisahkan. Jadi 6X sama dengan 10. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa pindahkan lagi. Bentar. Oke, kan jadinya 10/6 bulan. X sama dengan 10/6 bulan. Nah, dari bulan ini kita pindahkan ke hari. Dan itu jadi 10/6 kali 30 hari. Kalau kita selesaikan hasilnya 50 hari. Oke, benar ya Bayu. Beri tepuk tangan dulu buat Bayu. Oke, anak-anak, sekarang waktunya kalian mengerjakan LKPD. Nah, Ibu akan share link LKPD-nya. Ini link LKPD untuk kelompok kode A. Kemudian ini link untuk kode B. Dan ini untuk kode C ya. Nah, silahkan dikerjakan. Diskusi ya bersama kelompoknya. Oke. Kalau ada yang tidak paham dengan pengerjaan ELKPD-nya, boleh ditanyakan. Di situ ada langkah-langkah pengerjaan ELKPD-nya. Nanti setelah kalian mengisi kolom-kolom yang kosong, dan di akhir kalau sudah selesai, kalian klik finish ya.
Kameranya tetap di-on kan ya anak-anak selama pengerjaan LKPD. Bagaimana kelompok A, ada kesulitan? Yang kelompok A ada kesulitan nggak, Cindy? Belum ada, Bu. Belum ada, oke. Kelompok B ada kesulitan, ada kendala? Belum. Oke, lanjut. Lanjut ya. Kelompok C ada kendala? Belum ada, Bu. Oke, lanjut dulu ya. Waktunya 2 menit lagi ya. Anak-anak, waktu pengerjaan LKPD-nya sudah selesai. Sudah dikirim semua LKPD-nya, sudah diklik finish. Kelompok 1 sudah? Kelompok A? Sudah, Bu. Kelompok B sudah dikirim? Kelompok C? Sudah, Bu. Oke, bagus ya, sudah dikirim semua. Baik, selanjutnya kita melakukan presentasi. Untuk kelompok mana dulu nih yang mau presentasi? A, Bu. Kelompok A, boleh. Silakan, Cindy. Nah, di sini kan ada kegiatan 2. Soalnya itu pengecatan sebuah kapal dapat diselesaikan selama 16 hari oleh 7 orang. 3 tukang cat ditugaskan ke pekerjaan lain. Lama waktu yang bisa diselesaikan oleh tukang cat yang tersisa adalah titik hari. Nah, untuk jawabannya itu, karena tadi dikatakan bahwa pengecatan itu diselesaikan selama 16 hari oleh 7 orang, maka jika 3 pekerjanya itu ditugaskan ke pekerjaan lain, maka jumlah pekerja yaitu tinggal 4 orang. Nah, dengan menerapkan konsep perbandingan berbalik nilai, maka kita dapat memperoleh perhitungannya itu, yaitu 7/4 sama dengan X per 16. Maka kita lakukan perkalian silang, yaitu X sama dengan 7 kali 16/4. Nah, didapatnya itu 28 hari. Jadi, lama waktu yang bisa diselesaikan oleh pekerja yang tersisa adalah 28 hari. Ya, benar ya. Nah, tadi kegiatan 2 itu menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai, di mana jika suatu variabel semakin kecil, maka variabel yang lain semakin Besar. besar. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah presentasi hari ini. Ya, Bayu, kenapa? Oh, tidak ya. Report, Bu. Oke, anak-anak, jawaban dari teman-teman kalian benar semua ya, sudah paham tentang konsep perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, dan juga kalian sudah bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai. Nah, anak-anak, kalau sudah dikirimkan semua, coba nih, ada nggak yang bisa memberikan kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini? Ayo, ada yang bisa angkat tangan? Iya, Bu. Ya, Sela, silahkan.
Nah, hari ini kita sudah belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perbandingan senilai adalah membandingkan dua variabel atau lebih, yang apabila nilai salah satu variabel bertambah, maka nilai variabel lainnya juga ikut bertambah. Contohnya, ketika kita membuat jus buah, semakin banyak buah yang dijadikan jus, semakin banyak gelas jus yang didapatkan. Nah, sedangkan perbandingan berbalik nilai adalah membandingkan dua variabel atau lebih, yang apabila nilai salah satu variabel bertambah, maka nilai variabel lainnya akan berkurang. Contohnya seperti ketika membangun sebuah gedung, semakin banyak pekerja, maka semakin cepat penyelesaian pembangunan tersebut. Dan kita juga tadi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, benar ya yang kesimpulan yang disampaikan Sela bahwa perbandingan senilai itu merupakan perbandingan dua variabel atau lebih yang jika satu variabelnya bertambah maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Dan berbeda dengan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu dua variabel atau lebih yang jika dibandingkan satu variabelnya bertambah maka variabel yang lain akan berkurang. Nah, anak-anak, apakah pelajaran yang kita laksanakan tadi sudah bisa dipahami dengan jelas semuanya? Bisa, Bu. Sudah. Apakah kalian mengalami kesulitan nggak selama mengerjakan soal-soal permasalahan di LKPD-nya? Ada kendala atau kesulitan? Sepertinya tidak ada ya. Oh, ada? Oh iya, mantap ya. Sudah bisa semua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Anak-anak, untuk menguatkan pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas, yaitu kalian boleh screenshot ya tugasnya ini. Bentar. Nah, ini tugas dibuat secara individu ya. Silahkan di screenshot dan minggu depan dikumpulkan. Sudah di screenshot? Sudah, Ibu. Oke. Nah, itulah tadi pembelajaran kita mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari materi skala. Nah, anak-anak Ibu tetap semangat ya, walaupun kita belajar secara daring ya. Dan semoga puasa kita lancar sampai akhir nanti. Amin, ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua. Ibu.